Halo, apa kabar guys? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan episode ke-30 dari serial animasi Donghua Battletrap The Heaven, dimana setelah Xiaoyan mengalahkan si botak Bai Cheng yang menggunakan teknik rahasia dalam pertempuran sebelumnya, hal menarik apa lagi yang akan terjadi di episode kali ini? So, tanpa basa-basi lagi, let's get started. Setelah mengalahkan si botak Bai Cheng hingga dia pingsan dan terkapar, kemenangan Xiaoyan pun langsung diumumkan oleh tetua utama. Tentunya kemenangan tersebut langsung membuat Liu Fei, si cewek lebay, gak merasa senang guys. Dan selain menganggap si Bai Cheng adalah seorang pecundang, dia juga mengancam si Poni Mohawk agar tidak membuat malu jika dia bertemu dengan Xiaoyan nantinya. Lantas, Yao Sheng pun menenangkan pacarnya dan berkata akan mencari keadilan sekaligus mempersembahkan kemenangannya atas Xiaoyan untuk Liu Fei nantinya. Tetapi Liu Qing mengingatkan juga agar tidak meremehkan Xiaoyan atau nasibnya tidak akan berbeda dengan si botak Bai Cheng, kalah dengan mengenaskan. Sementara itu, seusai pertandingan, Xiaoyan yang berbicara dengan Sun Er sampai tidak menduga jika si Bai Cheng bakal menggunakan metode darah semacam itu, apalagi metode rahasia yang bisa meningkatkan kekuatan secara drastis dengan singkat. Lantas Sun Er pun menjelaskan jika klan Bai mereka yang merupakan kekuatan lapisan kedua dari seluruh benua, bahkan jauh lebih kuat daripada ketiga keluarga utama di Kekaisaran Jiama. Jadi wajar saja nih dia memiliki teknik rahasia semacam itu. Mendengar hal itu, Xiaoyan merasa minder nih, karena mungkin saja hanya dirinya lah yang tidak memiliki latar belakang yang cukup kuat di antara para murid lainnya. Lantas Sun Er menenangkan dirinya jika dengan status Xiaoyan sebagai seorang alkemis di tingkat 5, siapa yang berani meremehkan dirinya, bahkan seorang praktisi di level Douwang harus menghormati dirinya. Hingga tiba-tiba pertarungan selanjutnya diumumkan, dan kali ini giliran Liu Qing yang turun ke arena pertarungan. Di arena sendiri terlihat jelas nih jarak kekuatan yang terlalu jauh antara Liu Qing dan lawannya. Bahkan serangan maut yang dilepaskan lawannya itu sama sekali gak memberikan dampak apapun pada Liu Qing. Justru hanya dengan satu cengkraman tangan daukinya sudah mampu mematahkan serangan 3 hiu yang dilepaskan musuhnya. Di atas arena sendiri, Lin Xiuya menjelaskan dua kemampuan terbaik yang dimiliki Liu Qing kepada Xiaoyan. Yang pertama adalah tombak pemecah gunung, dan yang satunya lagi adalah cakar pembelah peti. Nah, kedua teknik tersebut sudah dilatih oleh Liu Qing selama 20 tahun, jadi tidak mengherankan jika pemahaman Liu Qing mengenai tekniknya sudah berada di puncaknya guys. Di arena pertempuran sendiri, murid yang bernama Lan Yan tersebut masih berusaha melawan Liu Qing dengan segenap kemampuan yang dia miliki. Walaupun semua serangan yang telah ia lancarkan tidak berpengaruh sedikit pun pada Liu Qing, hingga pada akhirnya Liu Qing pun harus mengakhiri perlawanan dari murid tersebut. Berkat kemenangan itu, Liu Fei berujar jika teknik apapun yang dikeluarkan Xiaoyan di hadapan Liu Qing itu hanyalah teknik rendahan saja, yang pastinya Xiaoyan akan kalah dengan Liu Qing. Sementara itu, Xiaoyan yang sedang ngobrol dengan Lin Xiuya pun berpendapat jika kekuatan seniornya Lin Xiuya jauh lebih hebat karena telah mampu mengalahkan Liu Qing. Lantas Lin Xiuya menjawab
jika kemenangannya atas Liu Qing hanya sebuah keberuntungan semata. Karena itulah dia tidak yakin apakah saat ini mampu mengalahkan Liu Qing. Singkat cerita, pada malam harinya, Xiaoyan sibuk berkultivasi untuk memulihkan energinya setelah melawan Bai Zheng. Dia yakin untuk kompetisi keesokan harinya pasti akan lebih sulit dari sebelumnya guys. Karena saat ini sudah memasuki babak 25 besar, pastinya lawan yang akan dia hadapi akan lebih kuat dari Bai Zheng. Apalagi begitu dia mengingat teknik cakar pemecah peti milik Liu Qing, dia tidak yakin bisa menahan tekniknya tersebut dengan teknik yang dia miliki. Namun Xiaoyan tetap optimis jika siapapun lawan yang akan dia hadapi nanti, dia harus berjuang dengan sekuat tenaga demi meraih satu tempat di daftar 10 besar murid terkuat. Sementara itu, tepat di kediaman Sun Er, Ling Yin menemui dirinya sembari bertanya apakah dia tidak akan kembali ke klan, karena waktu 1 bulan yang diberikan padanya kini sudah habis. Tapi ternyata Sun Er ingin tinggal lebih lama karena ingin melihat Xiaoyan masuk peringkat 10 besar, barulah dia bisa pergi dengan tenang. Yang padahal karena keputusan Sun Er inilah yang akan menyebabkan seseorang dari klan menjemput dirinya untuk pulang dengan paksa. Di keesokan harinya, Penatua Suqian mengumumkan jika Xian tidak akan mengikuti kompetisi nih. Hal itu terjadi karena jumlah peserta yang berjumlah ganjil. Terlebih lagi hal itu dimaksudkan demi keadilan seluruh peserta karena Xian ini terlalu OP bagi para siswa yang mengikuti kompetisi. Lalu karena para siswa tidak ada yang mengajukan keberatan, maka kompetisi putaran kedua pun dimulai. Tapi begitu Xiaoyan melihat nomor undiannya secara iseng, ternyata ada seseorang murid yang berjalan di belakang Xiaoyan sembari memata-matai nih. Lantas untuk pertarungan pembuka ternyata adalah Lin Xuya. Gak ada pemanasan di antara mereka karena baik Lin Xuya dan lawannya langsung menggunakan teknik terbaik yang mereka miliki. Namun tetap saja tidak banyak yang bisa dilakukan untuk menandingi Lin Xuya. Sementara itu Xiaoyan yang melihat teknik bertarung Lin Xuya merasa cukup aneh nih dengan teknik yang dikeluarkan oleh Lin Xuya. Hingga tiba-tiba Lin Yan muncul dan mencoba menjelaskan 2 teknik andalan dari Lin Xuya. Ya, walaupun sempat tidak dihiraukan, tapi dia tetap menjelaskan 2 teknik andalannya tersebut, di mana 2 keahlian Lin Xuya berfokus pada belitan dan juga hantaman, di mana keahliannya tersebut dapat menyerang lawan sekaligus menekan pergerakannya sampai ke area terkecil. Sedangkan untuk teknik hantamannya itu masih terlalu misterius guys, karena jarang ada lawan yang bisa membuatnya mengeluarkan teknik tersebut. Bahkan Liu Qing pun dikalahkan dengan teknik tersebut. Tapi bukan itu yang terpenting, karena menurut Lin Yan, mereka tidaklah seberapa nih bagi Xiaoyan, sebab dia telah mendengar dari cerita para tetua jika Xiaoyan pernah menantang seluruh sekte kuat seorang diri hingga menyebabkan kerugian besar bagi sekte tersebut. Lantas Lin Yan pun menambahkan agar Xiaoyan mengajak dirinya pergi jika dia ingin kembali ke Kekaisaran Jiama, sebab dirinya ingin menambah pengalaman dan menjelajahi seluruh benua. Kembali ke arena pertarungan, kini Lin Xuya telah berhasil mengalahkan lawannya tanpa kesulitan. Lantas di tengah sorak-sorai para murid pendukung dari Lin Xuya, murid yang memata-matai Xiaoyan tadi datang dan memberikan sesuatu kepada Yao Sheng. Lalu pengumuman pertarungan selanjutnya pun kini diumumkan. Xiaoyan pun segera turun ke arena untuk melihat siapa nih lawan yang akan dihadapinya. Hingga didapati fakta, ternyata Yao Sheng lah lawan selanjutnya yang akan dihadapi oleh Xiaoyan.
Karena hal itu, Lin Xiuya sempat menduga mungkin saja ada pihak yang merencanakan pertarungan Xiaoyan melawan si Poni Mohawk guys. Di atas arena, Liu Fei pun mengancam jika Yao Sheng kalah dari Xiaoyan, maka jangan muncul lagi di sampingnya. Dan karena kesal dengan ocehan Liu Fei dan si Poni Mohawk Yao Sheng, Xiaoyan meminta pertarungan untuk segera dimulai. 狂妄！比赛开始。Di sana pertukaran serangan antara mereka cukup nggak berimbang nih, karena perbedaan jarak kultivasi antara mereka. Bahkan penatua yang mengamati pertarungan mereka pun merasa Xiaoyan akan mengalami kesulitan. Karena itulah Xiaoyan pun segera mengeluarkan teknik rahasianya, 3 perubahan api misterius demi mengimbangi serangan dari Yao Sheng. Barulah setelah itu Xiaoyan berhasil mengimbangi Yao Sheng, bahkan sampai membuat Yao Sheng sekarang kewalahan mengimbangi berbagai serangan yang dilancarkan oleh Xiaoyan. Liu Fei yang merasa tidak senang pun berteriak agar Yao Sheng jangan sampai kalah dengan sampah itu dan menyuruhnya untuk cepat mengalahkan Xiaoyan. Dan demi menyenangkan hati wanitanya, Yao Sheng pun segera mengeluarkan teknik cairan ungunya yang langsung memenuhi arena di sekitarnya dengan lapisan cairan ungunya guys. Akibatnya cairan tersebut berdampak pada pergerakan Xiaoyan nih. Namun bagi Yao Sheng justru malah menguntungkan, bahkan bagi Yao Sheng ia seperti berselancar menyerang Xiaoyan yang kesulitan bergerak dengan tekniknya itu. Dan karena semakin terdesak karena serangan yang dilancarkan oleh Yao Sheng, membuat Xiaoyan segera mengeluarkan sayap awan ungunya yang bahkan membuat semua auto terkejut, apalagi para tetua. Ya, karena mereka mengira Xiaoyan sudah ada di ranah doang. Namun setelah mengetahui itu hanyalah teknik terbang yang langka, barulah mereka merasa lega. Sebab jika di usia Xiaoyan yang baru menginjak 20 tahun dan sudah menjadi praktisi di ranah doang, maka sia-sia saja puluhan tahun mereka berkultivasi. Pastinya malu dong. Tapi menurut penatua Suqian, mungkin saja Xiaoyan yang adalah seorang alkemis tingkat 5 bisa mencapainya. Lalu Yao Sheng yang mengetahui jika itu hanya teknik do terbang merasa sedikit tenang nih, karena dia tahu jika teknik do terbang menguras banyak dauki dan cepat atau lambat Xiaoyan pasti akan turun karena kehabisan tenaga. Namun Xiaoyan gak kehabisan akal dong, karena yang namanya air jika dipanaskan pasti akan menguap. Lantas Xiaoyan pun melemparkan api surgawinya sehingga menguapkan domain air yang sudah dibuat Yao Sheng. Karena itulah keunggulan Yao Sheng yang sebelumnya telah hilang. Dan kini Xiaoyan lah yang mengambil alih pertarungan. Lalu ketika pertarungan berlanjut, Yao Sheng masih mampu melakukan perlawanan hingga dia mengeluarkan serangan air yang memiliki dampak korosif pada lawannya. Karena mengetahui serangan berbahaya milik Yao Sheng, Xiaoyan pun segera mengaktifkan armor api miliknya. Hingga begitu mereka saling beradu kekuatan, Xiaoyan langsung mengkombo Yao Sheng dengan auman singanya. Hingga begitu Yao Sheng tak berdaya sampai jiwanya bergetar, Xiaoyan pun mengakhiri perlawanan Yao Sheng dengan teknik ledakan oktananya guys. Hingga kita pun harus bersabar untuk menyaksikan aksi-aksi Xiaoyan lainnya di minggu depan. 本局比试
萧炎胜出。